Miss. Apa kabar Miss Berlin? Berlin baik-baik aja. Semoga kalian yang lagi di rumah, yang lagi nonton, semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama Miss Berlin di Kelas Gosip episode 20. Oke, nggak pakai lama ya, langsung aja kita bahas ya. Apakah kita menyayangi diri kita sendiri? Kalau begitu, maukah kita melepaskan orang yang menyakiti diri kita? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol di bawah ini. Oke muridku, di kelas gosip kali ini kita akan membahas tentang Nikita Mirzani klaim alami kekerasan dari mantan pacar. Nikita menjadi korban kekerasan fisik dan mental dari mantan kekasihnya Rizky Irmansyah dan sekarang memilih untuk fokus pada penyembuhan. Ada pertanyaan nggak? Ada Miss. Yuk. Itu kan tadi kekerasan fisik dan mental. Berarti dua-duanya dong, dipukul juga, disakiti juga, dibully juga, digebukin juga, otaknya, hatinya, semua digebukin pokoknya. Kalau gitu kan sebenarnya pidana ya Miss ya? Ya nggak pidana lah, orang kalau di visum nggak ada kan nggak bisa dipidanain, kecuali kalau di visum ada baru bisa dipidanain. Tapi Miss, untuk cewek-cewek nih yang punya pasangan untuk menghindari kekerasan-kekerasan itu terjadi gimana ya Miss? Ya itu tergantung kalian memilih pasangannya seperti apa. Makanya mesti pinter-pinter memilih pasangan. Jangan asal pilih, jangan main sikat mentang-mentang ganteng langsung aja digas, itu nggak bagus. Oke, ada lagi nggak? Miss, nanya Miss, cara Tremor nih Miss nih. penyembuhan buat yang kena kekerasan mental itu gimana ya Miss? Kalau fisik kan ya diobatin ke dokter, kalau mental itu gimana cara nyembuhinya ya Miss? Aduh Miss bukan juga psikiater ya, jadi Miss juga kurang tahu nih. Miss, ada Miss tanya Miss, tapi kalau kekerasan fisik begitu kan ada bekasnya tuh Miss. Berarti itu bisa dilaporin tindak pidana gak dong Miss? Bisa dong, apalagi kalau kalian mata duitan tuh bisa dapat duit kalian. Jadi misalnya nih Miss, terjadi kekerasan fisik, itu apa yang dilakukan pertama sebelum melaporkan ke kepolisian Miss? Visum ke kantor polisi lah. Oh, oke deh Miss, saya mau visum dulu. Pipis. Oke. Miss mau nanya Miss, kalau misalkan terjadi kekerasan fisik tapi kalau kitanya ngelawan mukul balik boleh gak Miss? Yang penting kalian nggak mukul duluan, kalian dipidanakan pun kalian akan menang. Yang penting mereka dulu yang mukul, baru kita balas. Jangan kita mukul dulu, tetap kalian yang kalah meskipun dia duluan yang mulai gitu loh. Oke, bab 1 udah selesai, sekarang kita lanjut ke bab selanjutnya. Nah di bab 2 ini kita akan membahas suami di Makassar. Ntar kasih Miss nafas dulu ya. Bunuh dan cor jasad istri dalam rumah. Gila banget sih. Baru terbongkar setelah 6 tahun. Gila banget sih. Ini orang kayaknya udah gak ada otak banget ya. Istri sendiri dicor. Gitu loh. Pembunuh sadis terungkap setelah 6 tahun. Berkat laporan anak korban di mana suami membunuh istrinya karena cemburu, menimbun jasadnya di dalam rumah dan membuat pernyataan palsu dengan mengatakan istrinya kabur dengan pria lain. Ada pertanyaan nggak? Miss, saya mau nanya dong Miss. Itu tuh saya bingung juga nanyanya dari mana nih. Saya Itu juga kan bingung mau jawabnya gimana. dia cemburu gara-gara istrinya selingkuh. Terus dia bunuh, terus dia cor. Kan udah mati, kenapa dicor lagi Miss? Kan orang kalau udah sakit hati kan ya pasti dia gelap mata kan, mau melakukan apa aja kan. Tapi itu bagus gak sih Miss? Karena istrinya pasangan cemburu terus diperlakukan lebih buruk. Bagus aja kalau pasangannya udah keterlaluan banget ya. Bagus aja, itu pelajaran supaya dia biar jera gitu. Mau nanya Miss, kalau cemburu kayak gitu cara menyikapinya gimana Miss? Ya istrinya bisa memperbaiki diri nggak? Kalau istrinya nggak bisa memperbaiki diri ya pokoknya ya. Oke, kalau gitu lanjut ke bab 3. Di bab 3 ini pembahasannya tentang selebgram bunuh diri saat live Instagram usai cekcok dengan pacar. Selebgram Lely Joker alias jomblo keker ya kan, nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di kamar mandi rumahnya setelah cekcok dengan pacarnya dan melakukan aksi tersebut sambil melakukan siaran langsung. Ada pertanyaan nggak? Miss, kayak begitu tuh depresinya yang memang berlebihan atau dia ikutin tren aja sih kayak gitu-gitu?
Kayaknya dia mau ini aja ya, bikin true story yang agak gila juga ya. Tapi itu tuh buat anak-anak muda nih untuk menghindari depresi yang berlebihan gitu sampai akhirnya memutuskan bunuh diri itu gimana ya, Miss? Ya lakukan aja hal positif yang bisa melupakan pasangan. Banyakin sembayang, ya kan? Banyakin bersosialisasi, jangan mengurung diri. Itu bikin diri itu tambah terpuruk dan tambah stres. Miss, kalau dugem bikin stres apa enggak, Miss? Kalau dugem, aduh, tergantung ya orang ya. Ada yang bikin stres, ada yang bikin gak stres. Kalau stresnya ngabisin duit doang sih, bikin stresnya. Sebenarnya kalau dinikmati ya nggak stres juga. Ada lagi nggak? Miss, satu lagi, Miss. Tapi itu kan dia bunuh diri di live. Banyak nih yang nonton. Kira-kira itu mempengaruhi nggak sih anak-anak muda yang pengen melakukan hal yang sama gitu? Ya orang goblok aja yang mau melakukan hal yang sama, ya kan? Orang pinter nggak mungkin ngelakuin itu. Oke, kita lanjut ke sesi terakhir. Oke, kita simpulin dulu ya. Cinta perlu didasari oleh kewarasan. Jika sudah tidak waras, maka diri sendiri yang akan menjadi sasaran. Oke, makasih sudah ikutin kelasnya Miss dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya dan jangan lupa like, comment, and subscribe.